Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang mengasihi. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di bagasan odo holong ni rohai, dada hita maka holongi debata, ibana do maka holongi hita, jala disuruh do anakna bahen pardingganan pasaihon dosata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika mata kita tertuju kepada Yesus yang tersalib, satu hal yang seharusnya kita petik, yang kita dapat adalah kasih. Bahwa Yesus hadir ke dunia ini sebagai bukti Allah mengasihi manusia. Dan jika manusia gagal melihat kasih itu, sebenarnya dia tidak akan pernah bisa mengatakan dirinya beriman. Orang yang beriman pasti akan mengasihi, dan kasih itu pun tidak asal-asalan. Kita melihat kasih itu, mempelajari kasih yang sempurna dari Allah, sehingga bukan caraku mengasihi, bukan cara orang lain mengasihi yang harus menjadi tolak ukur. Tetapi cara Allah mengasihi, memberikan anaknya yang tunggal sebagai pendamaian, penghapusan dosa. Itulah cara kita mengasihi. Hal yang paling menarik dalam kasih adalah sering mungkin terpikirkan bagi kita tentang siapa yang terlebih dahulu. Mungkin memaafkan, mungkin menolong, mungkin menyapa. Ketika kita bertemu dengan seseorang, siapa yang terlebih dahulu? Bisa jadi kita berkata, harus dia yang terlebih dahulu menyapa. Harus dia yang terlebih dahulu mengasihi, melakukan sesuatu. Tetapi ternyata melalui nas firman Tuhan di pagi hari ini, Allah menunjukkan kasihnya terlebih dahulu. Bahwa manusia melihat bukan manusia yang dipaksa untuk mengasihi. Kita harus menyadari bukan kita dipaksa mengasihi terlebih dahulu, tapi Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka marilah kita menyadari kasih itu, sehingga sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk terlebih dahulu melakukan perbuatan baik, terlebih dahulu mengasihi, terlebih dahulu mendoakan. Karena kita belajar dari cara Allah mengasihi. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan berkata, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Mungkin ini pernah menjadi perdebatan. Mengapa kita harus lebih dahulu? Mengapa kita harus mengasihi terlebih dahulu? Bukankah mereka yang salah? Bukankah mereka yang melakukan pelanggaran? Mengapa kita harus mengasihi terlebih dahulu? Firman Tuhan menjawab, bukan kita yang terlebih dahulu, tetapi Allah kita itu yang sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih itu kepada semua umat yang berdosa. Sehingga bukan tentang dia yang salah, bukan tentang dia yang melakukan perbuatan yang menyakiti, tetapi kita belajar dari Yesus bahwa semua orang percaya harus terlebih dahulu melakukan perbuatan baik, karena dengan cara itulah terjadi perdamaian. Kita tidak menunggu, kita tidak menuntut, tetapi kita memulai kebaikan itu. Dan biarlah melalui diri kita, dimanapun kita berada, kebaikan itu bermula.
Melalui kehadiran kita lah kedamaian itu tercipta. Dan biarlah dengan kehadiran kita, kebaikan itu semakin banyak, sukacita itu semakin banyak. Diri kita menjadi sumber berkat bagi lingkungan, bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Allah mengajarkan kita untuk mengasihi. Maka jadilah pribadi yang mengasihi, yang memaafkan, yang melakukan perbuatan baik. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan, untuk firman Tuhan. Tuhan menunjukkan, membuktikan kasih itu terlebih dahulu kepada kami melalui Yesus Kristus yang hadir ke dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan kami menyadari bahwa kami juga harus mengasihi terlebih dahulu, mengasihi kepada semua orang. Berkati dan mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.